Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Dwi, kabarnya sehat? Alhamdulillah Ibu sehat juga. Keluarga gimana Pak, sehat nggak Pak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Senang banget nih hari ini bisa ketemu lagi nih sama Pak Dwi nih. Alhamdulillah. Saya juga senang Bu. Jarang nih kita ngobrol. Iya. Nah gimana nih pada sesi kita kali ini nih, apa nih yang mau Pak Dwi omongin nih Pak nih? Ya hari ini sih pengen ngobrol aja sih Bu, pengen curhat gitu ya. Curhat ya intinya sih mau curahan pendapat terkait pembelajaran, terkait ya istilahnya terkait pembelajaran saya yang sudah saya lakukan selama kurang lebih tengah semester ini, 6 bulan inilah tentunya. Itu Bu. Oke baik. Jadi Bapak nih mau ngobrolin sekitar tentang pembelajaran yang udah Bapak lakuin nih sebelumnya ya. Ya baik Bu. Baik nih Pak, kita kan cuma punya waktu pendek aja nih ya. Kira-kira nih dari percakapan ini nih, Pak Dwi nih ingin dapat apa sih Pak nih dari percakapan kita pada siang hari ini? Ya harapan saya sih bisa ngobrol bareng dengan Ibu, ya saya bisa sedikit banyak mencurahkan terkait pengalaman mengajar saya gitu kan selama kurang lebih 6 bulan ini gitu kan. Saya pun pengen gitu kira-kira apa sih yang kurang gitu, apa sih yang mungkin harus diperbaiki dari apa yang pernah selama ini saya ngajar terhadap anak-anak gitu kan ya. Terkait sekarang kan mungkin yang sudah digunakan itu adalah kurikulum merdeka. Ya kan kalau kurikulum merdeka kan saya nggak tahu nih apakah pembelajaran saya yang saya berikan ke anak-anak itu sudah sesuai atau belum gitu Bu. Ya makanya saya harus introspeksi diri lah, intinya apa yang kurang dari saya gitu kan ya, atau mungkin ya pembelajaran saya sudah sesuai, tapi harapan saya sih pengen ada sedikit pembenahan dari diri saya sendiri gitu Bu. Baik, berarti Bapak ingin mengembangkan untuk di kurikulum merdeka yang sekarang nih Pak ya. Berarti bagaimana nih untuk mempersiapkan pembelajaran selanjutnya agar bisa menyesuaikan dengan murid yang pada saat ini nih. Maksudnya pembelajaran kita bagaimana nih, udah baik atau belum gitu Pak ya. Ya benar. Nah kalau kita ngomongin masalah terkait kurikulum yang saat ini nih Pak nih ya, menurut Pak Dwi nih, menurut Pak Dwi itu pembelajaran yang kita akan persiapkan itu seperti apa sih Pak? Yang ingin kita persiapkan itu agar Bapak tuh lebih siap lagi, agar memang kita tuh bisa mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan murid yang tadi Bapak inginkan. Ya, yang pasti kan kalau saya pernah tahu gitu dalam kurikulum merdeka itu kan ya satu kategori atau kurikulum sekarang itu memang semua pembelajaran itu harus berfokus Ibu harus berfokus pada murid, yang pasti semuanya target utamanya adalah murid gitu loh. Dan kebutuhan murid itu ya kita sebagai guru harus hitungannya harus diadakan gitu Bu ya. Karena memang kalau misalkan kita masih mengacu dengan zaman jadul gitu kan ya, kayak mungkin guru ceramah terus gitu kan ya, terus guru hanya sering memberikan tugas terus, itu kan berarti tidak sesuai dengan paradigma baru sekarang. Artinya
yang dulu mungkin siswa itu sebagai objek, kalau kurikulum Merdeka itu kan sekarang siswa itu sebagai subjek. Jadi kita melayani doang gitu loh Bu, dengan potensi-potensi yang ada pada diri manusia. Jadi ya itulah, mungkin apakah pembelajaran saya sudah sesuai dengan paradigma baru ini gitu loh. Sudah sesuai belum dengan kebutuhan murid gitu loh Bu. Mungkin Oke, baik. Jadi Bapak ini ingin menyesuaikan, kemudian terkait dengan kurikulum yang saat ini ya Pak ya. Iya. Jangan sampai pembelajaran yang kita berikan ini itu masih pakai tempo yang jadul gitu Pak ya. Pengennya kita menyesuaikan dengan perkembangannya saat ini. Nah, kalau dari skala nih Pak ya, skala dari pembelajaran yang Pak Dwi miliki ini. Jadi itu dari skala 1 sampai 10, kira-kira Pak Dwi ini merasa bahwa Pak Dwi ini ada di skala yang mana nih Pak? Di angka berapa nih Pak? Aduh, ini harus jujur kali ya Bu ya. Jujur aja Pak, nggak apa-apa. Atau bohong deh Bu. Ya nggak apa sih ya, kan kalau jujur itu lebih plong gitu ya. Kalau saya sendiri sih, saya memang kalau karena ini emang kurikulum baru ya Bu ya, kalau saya menilai diri sendiri, saya masih 70 lah Bu, di angka 70 gitu lah, belum nyampe 80 sih gitu Bu. Baik, luar biasa banget nih. Berarti Pak Dwi ini udah punya pengalaman sebelumnya lah, meskipun kita belum mahir banget nih ya. Maksudnya ada keinginan besar Pak Dwi ini ingin menggerakkan gitu. Maksudnya tidak mau monoton dengan perkembangan yang sebelumnya gitu Pak Dwi ya. Luar biasa banget. Ini Pak Dwi udah sampai di angka 70. Kira-kira nih dari skala yang 70 ini, target Pak Dwi itu ingin mencapai di angka berapa nih Pak? Ya kalau target sih yang pasti mau sempurna ya Bu ya. Iya. Tapi kalau sempurna itu hanya milik Allah sih. Tapi ya intinya saya pengen minimal kalau target diangkakan sih saya pengen 100 gitu ya Bu ya. Makan kembali lagi dalam diri saya gitu kan, ataukah pembelajaran saya sudah sesuai dengan kebutuhan murid belum sih gitu kan ya, atau mungkin masih jadul gitu yang pembelajaran yang saya lakukan gitu loh. Makanya memang harus perlu banyak saya bercerita ya dengan Ibu Kepsek ini, saya harus bercerita gitu kan ya, terus harus bercerita dengan teman juga atau dengan murid pun ya, saya harus banyak evaluasi seperti itu. Baik, menurut Bapak nih, pembelajaran jadul tempo dulu sama pembelajaran yang sekarang itu seperti apa sih Pak? Tadi kan Bapak bilang nih takut ini nih kayak jadul banget nih. Nah, kalau yang jadul itu menurut Bapak nih seperti apa nih? Nah, kalau untuk yang sekarang ini seperti gimana nih? Ya baik. Ya kalau sesuai kan tadi kan ya, artinya sesuai dengan kebutuhan murid ya. Kalau kita mengacu sekarang dengan kebutuhan murid yang sekarang, otomatis kan kita harus tahu nih kebutuhan murid yang sekarang itu apa sih gitu kan. Saya sih sebenarnya sudah punya rencana gitu kan dalam pembelajaran yang berlandaskan atau memang yang berfokus pada murid. Kita kan tahu mungkin ya murid sekarang itu artinya sudah masuk ke ranah Gen Z, mungkin Ibu pernah dengar gitu kan ya. Gen Z ini kan mungkin sudah tidak asing lagi yang namanya masalah-masalah digital gitu Bu ya. Dia pasti setiap hari menggunakan gadget, setiap hari menggunakan handphone, laptop dan lain sebagainya. Nah ini saya masuk mungkin salah satunya mungkin berkebutuhan murid itu ya, saya harus masuk ke ranah murid Gen Z ini, karena memang murid Gen Z ini sudah tidak asing lagi yang namanya gadget, itu kan HP dan lain sebagainya. Bahkan setiap hari kalau misalkan kita lihat itu dia habis dengan HP-nya. Nah makanya saya mau menyandingkan atau mau membersamai gadget ini itu atau HP mereka itu ya dibuat di KBM ini loh Bu. Karena kalau misalkan sekarang
kita belajar gitu ya tanpa menggunakan gadget, itu anak pasti akan jenuh gitulah. Jenuh, pasti akan jenuh, akan ngantuk lah, entah dia males dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalkan yang sudah saya lakukan kemarin itu salah satunya yaitu dengan menyandingkan gadget itu di dalam pembelajaran. Yang pasti kan wah, kita belajar pakai gadget nih enak gitu kan, pikiran murid udah pasti senang dulu. Jadi mungkin saya mendigitalisasikan antara apa istilahnya kebutuhan murid yang sekarang dengan ya digital itu, karena kan memang sekarang zaman digital ya Bu. Itu mungkin. Baik. Ya baik Bapak, jadi Pak Dwi ini ingin menyandingkan kegiatan pembelajaran sekarang pada generasi Gen Z yang sekarang ya Pak ya, dengan pembelajaran yang kita digitalisasi ya Pak ya, dengan pemanfaatan teknologi. Nah, dari pengamatan Pak Dwi sendiri nih, strategi apa sih yang yang bisa Pak Dwi lakukan selain memang kita melalui digitalisasi tersebut nih Pak? Ya, selain digitalisasi, ya mungkin saya lebih ini ya. Jadi memanfaatkan strategi digitalisasinya itu ya saya gunakan mungkin ya salah satunya seperti belajar itu menggunakan Mentimeter lah gitu kan ya. Jadi memang yang dulu asing gitu Mentimeter siapa sih gitu kan ya, kalau mungkin kita sering curah pendapat itu biasanya di kertas ya, kita menggunakan Mentimeter. Atau misalkan kalau dalam pembelajaran strategi yang saya gunakan dalam digitalisasi itu ya menggunakan word wall ya, teka-teki. Kalau mungkin dulu teka-tekinya menggunakan kertas, sekarang kan menggunakan digital. Jadi mungkin dia lebih asik, lebih enjoy karena sambil bermain sambil belajar gitu Bu. Ya, baik ya Pak ya. Jadi pemanfaatannya ini menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran untuk pemanfaatan teknologi berarti Pak ya. Tingkat keberhasilannya kira-kira nih harapan Bapak ini seperti apa nih dengan mendigitalisasikan pembelajaran? Ya, kalau harapan yang sudah saya harapkan gitu kan ya, artinya ya karena ini baru mulai ya, yang pasti kan digitalisasi itu ada dampak negatif, ada positif ya Bu ya. Ya kalau misalkan bisa dibilang ya masih 80% lah, karena memang ada sebagian anak-anak itu ketika belajar digital menggunakan itu ada aja ya memang pasti diisi di dalam gadget dia itu nggak cuma word wall atau Mentimeter, pasti ada IG, TikTok dan lain sebagainya. Itu hambatannya sih. Ya. Baik, tadi kan Pak Dwi udah menyebutkan strateginya, kemudian tingkat keberhasilannya nih dari apa yang Pak Dwi ingin sampaikan. Kira-kira siapa aja nih Pak yang akan Pak Dwi libatkan dalam pembelajaran tersebut? Ya, kalau saya libatkan yang pasti kan murid ya Bu ya, karena itu sasaran utamanya gitu. Selain ke murid, saya bisa berkonsultasi gitu dengan teman sesama guru gitu kan ya, atau mungkin dari forum MGMP, atau mungkin anak tersebut bisa jadi sebagai evaluasi saya lah dan curhat gitu, gimana sih tadi saya sudah menggunakan ini, bagus nggak gitu kan, enak nggak. Kalau sebagai teman itu kan sama guru ya mungkin kita saling curah pendapat, ini loh kita ada permainan baru yang bagus digunakan untuk anak ya, mungkin batas itu. Baik Bapak, jadi banyak yang terlibat nih ya Pak ya dalam pembelajaran Bapak nih ya. Power off. Baik Pak Dwi, kita udah di ujung sesi nih ya. Kita udah di ujung sesi obrolan nih, apa yang bisa Pak Dwi dapatkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Ya mungkin yang saya dapatkan dari obrolan dengan Ibu hari ini itu, intinya saya tetap harus berfokus pada murid gitu ya, karena memang kurikulum Merdeka itu tidak lepas intinya murid sebagai hitungannya ya, dia sebagai tuan gitu, kita sebagai penuntun gitu kan ya. Dan
kita harus tahu kebutuhan murid sekarang tadi dengan digital. Saya yakin mudah-mudahan program saya dengan digital itu terus berlanjut gitu sih Bu. Ya, berlanjut. Amin. Ya, sukses buat anak-anak juga gitu. Sukses terus ya Pak Dwi, mudah-mudahan dari strategi terus Pak Dwi juga sudah mengukur tingkat keberhasilannya, mudah-mudahan apa yang memang Pak Dwi harapkan ini bisa tercapai dan sesuai dengan ekspektasi Pak Dwi. Baik, kalau gitu Pak Dwi kita akhiri ya Pak untuk pertemuan kita hari ini. Selanjutnya kita akan bertemu di sesi selanjutnya dan saya juga ingin mengetahui nih gimana nih setelah Pak Dwi menggunakan strategi-strategi yang emang Bapak udah rencanakan. Baik Pak Dwi ya, saya tutup ya. Terima kasih banyak Pak Dwi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.